Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang buku Ulumul Quran. Yang pertama adalah Islam dan Evolusi Iman Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern. Yang pertama, identitas buku. Judul buku Islam dan Evolusi. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, evolusi modern. Yang keempat, penulis Sohaib Ahmad Al-Malik, penerbit Islam, jumlah halaman 516, ukuran 15 sama dengan 23 cm, ISBN 9786236083529, harga Rp156.000. Sinopsis, banyak umat Islam di Indonesia mengalami kebimbangan adalah terkait teori evolusi yang diperparah oleh narasi keliru tentang hubungan Islam dan sains evolusi, sering diasosiasikan dengan ateisme seperti yang dikemukakan oleh Richard Dawkins dan Harun Yahya, sehingga dianggap ancaman bagi akidah Sohaib, menawarkan jawaban yang konstruktif dan mudah dipahami, yang menyajikan pandangan Islam evolusi secara menyeluruh. Isi buku adalah bagian 1, apa itu evolusi dan apa yang bukan evolusi, respon umat Kristiani terhadap evolusi. Bagian 2, kitab suci agama Islam dan evolusi, pendapat Muslim tentang evolusi, pembacaan evolusi dalam teks Islam klasik. Yang ketiga, peluang naturalisme dan infelisme di desain intermortas dan evolusi. Yang keempat, Al-Ghazali, Kristiani atau evolusi. Yang bagian 1, bab 1 membahas perspektif saintifik mengenai teori evolusi. Bab 2 menunjukkan bagaimana umat Kristiani merespon teori evolusi dan tentang posisi aliran Kristianisme, bumi tua, desain intelijen, dan evolusi teistik. Yang bab kedua, bagian 3 membahas semua ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan narasi Genesis. Bab 4 meninjau dan menjelaskan berbagai posisi mengenai bagaimana dan kenapa tokoh Muslim menerima, menolak, atau akomodatif terkait evolusi. Bab 5 menjelaskan tentang sejumlah pemikiran para penulis kontemporer yang mengkaji teori evolusi pada abad pertengahan. Yang bagian 3, bab 6 memperkenalkan perspektif Asy'ariyah di bidang metafisika sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Ghazali. Bab 7
evaluasi argumen dari desain yang digambarkan oleh kubu desain intelijen sehubungan dengan evolusi. Bab 8 membahas soal moralitas dalam lingkungan evolusi. Yang bagian 4, bab 9 memperkenalkan kerangka pemikiran Al-Ghazali di bidang hermeneutika. Bab 10 mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dengan evolusi yang berdasarkan kitab suci melalui kerangka pemikiran Al-Ghazali. Kesimpulan, pada bagian kesimpulan buku ini membahas hubungan antara bab dan juga pada kesimpulan ini menjelaskan secara garis besar mengenai inti pembahasan dari setiap bab yang terdapat di dalam buku ini. Sekian, terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.